A dan Teteh, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, berkembangbiak adalah salah satu usaha makhluk hidup untuk terus bertahan hidup. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu usaha makhluk hidup yang lain dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Siapkan buku paket dan alat tulisnya dan simak baik-baik. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini dinamakan adaptasi. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan maupun hewan. Adaptasi yang akan kita bahas kali ini yaitu adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada beberapa tujuan tumbuhan melakukan adaptasi. Yang pertama, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempat dia tinggal. Yang kedua, untuk berkembang biak. Yang ketiga, untuk melindungi diri. Mari kita bahas satu persatu. Sambil menyimak, ATT buka Bupena halaman 80. Dalam tujuannya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, ada beberapa yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang pertama, untuk tumbuhan yang tinggal di lingkungan kering atau xerofit. Itu tumbuhan yang hidup di gurun atau hidup di lingkungan yang miskin air. Contohnya, kaktus. Kaktus menyesuaikan diri dengan batangnya yang tebal dan berlapis lilin. Tujuannya itu agar menyimpan cadangan air dan supaya air yang ada di dalam batang itu tidak cepat menguap. Kemudian memiliki akar yang sangat panjang. Akar yang sangat panjang ini juga bertujuan untuk mengambil air di tempat yang jauh. Daunnya juga menyesuaikan, berbentuk seperti duri. Tujuannya yaitu untuk memperkecil penguapan. Selanjutnya, penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofit. Biasanya, tumbuhan ini hidup di laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi yaitu tumbuhan bakau. Karena tumbuhan bakau hidup di tanah yang berlumpur, dia menyesuaikan diri dengan cara memiliki akar tunjang supaya tetap berdiri kokoh. Kemudian dia juga memiliki akar nafas. Tujuannya untuk memperoleh oksigen. Permukaan daunnya licin, kaku, dan tebal. Kemudian bagian bawah daunnya memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya, adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di lingkungan air atau disebut hidrofit. Contohnya ada teratai dan eceng gondok. Seperti yang bisa ATT lihat pada gambar, teratai menyesuaikan diri dengan daunnya yang lebar untuk mempercepat penguapan. Sedangkan pada eceng gondok beradaptasi dengan pangkal daunnya yang berongga dan mengembung. Tujuannya yaitu agar bisa mengapung di air. Selain itu, akarnya juga berserabut. Nah, akar serabut ini juga bertujuan agar tumbuhan eceng gondok tersebut tidak terbalik saat mengapung di air. Sekarang, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab atau kita sebut higrofit. Jadi lingkungannya itu kadar airnya cukup tinggi. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Bisa ATT lihat pada gambar di samping. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini beradaptasi dengan cara memiliki stomata air atau hidatoda. Tujuannya untuk mengeluarkan air. Selanjutnya ada
tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang miskin nitrogen. Artinya lingkungan yang kurang subur. Jadi tumbuhan ini memenuhi nutrisinya dengan memakan serangga. Contohnya kantung semar dan venus. Jika tadi kita membahas tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, sekarang kita akan membahas tentang penyesuaian tumbuhan atau adaptasi dalam berkembang biak. Contohnya bisa dan Teteh lihat pada gambar, yaitu bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk supaya memancing serangga, dan nanti serangganya akan menyebarkan serbuk sarinya. Lalu ada bunga mawar, melati, anggrek. Nah, beradaptasi dengan memiliki mahkota bunga yang mencolok supaya serangga seperti lebah, kupu-kupu tertarik untuk hinggap. Lalu ada bunga dandelion. Nah, kalau dandelion adaptasinya dengan mengubah benihnya supaya lebih ringan dan mudah terbawa angin. Adaptasi tumbuhan yang terakhir yaitu adaptasi untuk melindungi diri. Contohnya ada nanas berdaun tajam, kemudian bambu berambut halus, jadi jika ada yang menyentuh akan menimbulkan rasa gatal. Kemudian ada pohon mangga yang memiliki getah yang lengket. Ada juga bunga mawar memiliki duri. Kemudian ada bunga kecubung. Nah, bunga ini memiliki racun yang cukup berbahaya.